Sana. Serunya siap, gerak. Mohon agar memegang apa namanya masing-masing, menuju. Dengan ketenangan menuju memegang apa namanya masing-masing. 2 langkah. Istirahat di tempat. Gerak. Satu detik atau dikumpulkan 2 menit lagi akan segera kita mulai. Izin. Selamat pagi. Selamat pagi. Pimpinan OPD supaya cek sekarang anggotanya. Ya, perhatikan. Bersama aparatur sipil negara lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Senin tanggal 2 Maret tahun 2026 dimulai. Laporan masing-masing pimpinan perangkat daerah kepada pembina apel. Laporan yang singkat, jelas. Ya, paling ujung bilang luruskan. Ya, lencang setengah lencang. Lencang kanan, lihat ke kanan semua, lihat ke kanan. Pak Beni, luruskan. Ulangi. Yang kuat. Hadir 166, tidak hadir 46. Keterangan, tugas belajar 1, cuti 3, sakit 2, terlambat 40. Laporan selesai. Lapor Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan jumlah 42, kurang 11, hadir 31. Keterangan, tugas belajar 1, tugas 2 orang, sakit 4, tugas terlambat 1, izin pagi 1. Demikian laporan. Lapor Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah pegawai 39 orang, hadir 31, tidak hadir 8. Keterangan tidak hadir, puasa 4 orang, sakit 2 orang, tugas luar 1 orang.
tugas belajar 1, sakit 1, izin pagi 3, tanpa berita 2, terlambat 3. Laporan selesai. Lapor Biro Pengadaan Barang dan Jasa, jumlah pegawai 68 orang, hadir 55 orang, tidak hadir 13 orang, keterangan tidak hadir, tugas belajar 2 orang, izin 2 orang, sakit 2 orang, terlambat 2 orang. Laporan selesai. Lapor Sekretariat DPRD, jumlah pegawai 163 orang, hadir 136. Maaf, jumlah pegawai 163 orang, hadir 136 orang, tidak hadir 27 orang, keterangan tidak hadir, sakit 7 orang, tanpa berita 1 orang, tugas belajar 2 orang, tugas 1 orang, piket 7 orang, puasa 9 orang. Laporan selesai. Lapor RSUD Profesor Dr. B.J. Jonas Kupang, jumlah pegawai 84, hadir 63 orang, tidak hadir 21 orang, keterangan puasa 9 orang, tugas belajar 4 orang, izin 2 orang, sakit 3 orang, terlambat 3 orang. Laporan selesai. Lapor ASN Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah 128 orang, hadir 79 orang, kurang 49 orang, dengan keterangan tugas 4 orang, tugas pelajar 4 orang, sakit 1 orang. Terima kasih. DP3A P2KB, jumlah pegawai 100 orang, yang tidak hadir 3, 2 MPP, 1 tugas belajar, yang hadir 97 orang. Laporan selesai. Betul, yang hadir 97. Siapa? Yang 2 sakit duduk di dalam. Lapor Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah ASN 111 orang, hadir 100 orang, kurang 11 orang, keterangan kurang 4 sakit, 1 izin, 5 mengikuti puasa, 1 tugas belajar. Laporan selesai. Lapor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jumlah pegawai 595 orang, PNS 205 orang, CPNS 110 orang, P3K 280 orang, yang hadir 551 orang, tidak hadir 44 orang, keterangan tidak hadir, tugas 16 orang, tugas belajar 2 orang, cuti 5 orang, sakit 13 orang, izin 7 orang, tanpa keterangan 1 orang, terlambat 15 orang. Siap. Lapor Dinas Peternakan, jumlah ASN 198, yang hadir 168, yang tidak hadir 30 orang, dengan rincian tugas luar 4 orang, tugas belajar 3 orang, cuti 6 orang, sakit 3 orang, izin 2 orang, puasa 9 orang, tanpa berita 3 orang, dan yang hadir siap mengikuti apel. Lapor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah ASN 74 orang, hadir 64 orang, kurang 10 orang, keterangan kurang, dinas luar 8 orang, sakit 1 orang, dan terlambat 1 orang. Sekian. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, jumlah 98 orang. Semangat sedikit, loy. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, jumlah 98 orang, hadir 84 orang, keterangan tidak hadir, cuti 2 orang, sakit 1 orang, izin puasa 5 orang,
MPP 1 orang tanpa berita karena proses pemberhentian tidak dengan hormat 1 orang, piket di Wisma 2 orang atas nama Dixon dan Jefta. Lapor, Dinas SDM total pegawai 103 orang, yang hadir 84 orang, tidak hadir 19 orang, keterangan Tubel 2, tugas 2, puasa 11, sakit 3 dan terlambat 1 orang. Demikian laporan. Lapor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah 226 orang, hadir 117 orang, tidak hadir 29 orang. Keterangan tugas belajar 2 orang. Tunggu. Berapa jumlah? Jumlah pegawai 226 orang. Ya. Yang hadir 117 orang. Ya. Tidak hadir 29 orang. Kok 29? Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, jumlah pegawai 86 orang, hadir 75 orang, tidak hadir 11 orang. Keterangan tidak hadir, puasa 3 orang, sakit 4 orang, cuti 2 orang, izin pagi 1 orang, MPP 1 orang. Lapor Dinas Parekraf ASN 123 orang, PNS 109 orang, P3K 24 orang, hadir 110, tidak hadir 13. Keterangan 2 sakit, 1 cuti, 7 terlambat. Demikian laporan. Sudah. Tuh, kasih. Ulangi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah pegawai 226 orang, hadir 217 orang, tidak hadir 29 orang. Keterangan tugas belajar 2 orang. Coba itu lagi. Dinas Kesehatan total pegawai 403 orang, yang hadir 388 orang, tidak hadir 15 orang dengan keterangan tugas belajar 3 orang, cuti 2 orang, sakit 5 orang, MPP 4 orang, diperbantukan 1 orang. Yang hadir siap. Lapor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah pegawai 154 orang, hadir 125 orang, tidak hadir 29 orang. Keterangan tugas 6 orang, tugas belajar 1 orang, cuti 3 orang, sakit 3 orang, 20 izin puasa. Laporan selesai. 20 izin puasa. Lapor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah pegawai 339, hadir 314, tidak hadir 25. Keterangan tidak hadir. Tugas 4 orang, sakit 9 orang, izin 1 orang, puasa 10 orang, tanpa berita 1 orang. Yang hadir siap. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah pegawai 83 orang, hadir 66 orang, tidak hadir 17 orang dengan keterangan tugas 5 orang, sakit 5 orang, izin puasa 3 orang, izin pagi 1 orang, terlambat 3 orang. Demikian laporan. Lapor Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah 142 orang, hadir 86 orang. Keterangan diperbantukan 2 orang, sakit 1 orang, izin puasa 21 orang, terlambat 34 orang. Keterangan para pelatih cabur super prioritas. Semuanya 43 orang itu. Lapor Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, jumlah pegawai 74 orang, tidak hadir 19 orang, keterangan tidak hadir 1, tugas
2 tugas belajar, 4 sakit, 12 izin puasa. Yang hadir siap mengikuti apel. Lapor, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah 333 orang, hadir 292 orang, kurang 41 orang, tugas 2 orang, tugas belajar 5 orang, cuti 9 orang, sakit 3 orang, izin puasa 12 orang, terlambat 10 orang. Demikian laporan. Lapor Dinas Sosial, jumlah pegawai 181 orang, hadir 134, tidak hadir 47. Keterangan 10 tugas, sakit 5, 10 izin puasa dan izin pagi 17, tanpa berita 5 orang. Laporan selesai. Lapor Dinas Koperasi UKM, jumlah pegawai 106 orang, hadir 86 orang, keterangan tidak hadir, puasa 10 orang, tugas 5 orang, cuti 3 orang, sakit 1 orang, diperbantukan 1 orang. Laporan selesai. Dinas Nakertrans Provinsi NTT, jumlah pegawai 173 orang, hadir 141 orang, tidak hadir 32 orang dengan keterangan puasa 21 orang, cuti 3 orang, tugas 2 orang, sakit 4 orang, terlambat 2 orang. Yang hadir siap. Dinas Dukcapil Provinsi NTT, jumlah ASN 40 orang, hadir 34 orang, tidak hadir 6 orang, keterangan 4 puasa, 2 sakit. Yang hadir siap. Lapor RSKD Jiwane Mata, jumlah pegawai 164 orang, yang hadir 112 orang, yang tidak hadir 52 orang dengan keterangan sakit 2 orang, cuti 3 orang, izin puasa 23 orang, terlambat 24 orang. Yang hadir siap. Lapor Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah 137 orang, hadir 115, kurang 22. Keterangan tugas belajar 1 orang, cuti 3 orang, sakit 5 orang, izin 1 orang, puasa 11 orang. Yang hadir siap mengikuti apel pagi. Lapor Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah, jumlah 175 orang, hadir 133 orang, tidak hadir 42 orang, keterangan tugas 3 orang, tugas belajar 5 orang, cuti 4 orang, diperbantukan 1 orang, sakit 5 orang, puasa 24 orang. Siap ikut apel. Lapor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, jumlah pegawai 40 orang, hadir 37, tidak hadir 3 orang, keterangan tidak hadir ibadah puasa. Laporan selesai. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTT, jumlah ASN 119 orang, hadir 103 orang, tidak hadir 16 orang, keterangan sakit 1, cuti 2, tugas belajar 1, ibadah puasa 12 orang. Laporan selesai. Lapor Badan Pengelola Perbatasan, jumlah pegawai 45, tidak hadir 2, yang hadir 43, keterangan tidak hadir 2, izin puasa. Laporan selesai. Lapor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, jumlah pegawai 63 orang, hadir 46 orang, kurang 17 orang, keterangan kurang 3 tugas, 1 tugas belajar, 2 sakit, 11 izin puasa. Laporan selesai. Lapor Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah pegawai 127 orang, yang hadir 116 orang, keterangan tugas belajar 1, sakit 2, cuti melahirkan 2, dispensasi puasa 6 orang. Selanjutnya yang hadir siap mengikuti apel pagi. Lapor
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah pegawai 89 orang, hadir 76 orang, tidak hadir 13. Keterangan tugas 1, sakit 2, izin 1, tugas belajar 3, puasa 6. Laporan selesai, yang hadir siap. Kasih mic sini, mic. Ulangi, lapor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, jumlah pegawai 226 orang, hadir 197 orang, tidak hadir 29 orang. Keterangan tugas belajar 2 orang, izin 6 orang, cuti di luar tanggungan negara 2 orang, tanpa berita 1 orang, puasa 18 orang. Selesai. Baik, terima kasih. Laporan saya terima, kembali ke tempat. Terus saya hormat lagi, langsung balik kanan. Amanat Pembina Apel. Istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi. Ya, tepuk tangan. Salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat. Salam bahagia. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Ibu Bupela Sekda, yang saya hormati para pimpinan OPD, yang saya banggakan seluruh ASN Pemprov Nusa Tenggara Timur. Pagi ini memang saya sengaja supaya apel diambil langsung oleh masing-masing pimpinan OPD, supaya pimpinan OPD tahu berapa kekuatannya, berapa yang hadir, berapa yang tidak hadir. Itu supaya ada dinamika dalam apel. Kenapa? Karena saya sekarang sudah doktor, jadi harus doktor itu agak lain dia, walaupun dokter junior. Karena ada dokter senior di sini, Pak Leri dokter senior, Pak Alphonse dokter senior, Pak Sony dokter senior. Siapa lagi? Cuma yang ASN siapa? Wih, hebat loh, lebih dokter lebih tua dari kita. Ya, itu bercanda. Selingan. Tapi supaya bosnya juga tahu semua. Kalau sekarang sudah dokter. Dan ini untuk memotivasi yang lain, ya terutama yang sudah S2, S1 juga, S1 juga. Karena NTT ini bukan NTT, Indonesia secara keseluruhan. Dibandingkan dengan negara maju lain, kita memang kekurangan dokter itu ada ratusan ribu orang dokter. Dan juga ini bagus kalau dokter itu bukan hanya tentu ilmu pengetahuan, wawasan tambah luas, tapi juga ya bisa mengajar nanti ya. Kalau pensiun 58, pensiun 60 itu bisa ngajar sampai usia 65 kalau dokter. Kalau bisa sampai profesor lagi seperti Pak Sony, Pak Alphonse begini, Pak Leri bisa sampai 70. Kalau profesor itu dia mengajar sampai umur 70 tahun. Jadi ya lumayan lah, lumayan. Terus yang kedua, ini juga untuk mengecek kedisiplinan seluruh anggota. Minggu lalu itu 1000 lebih yang tidak hadir di apel dengan berbagai alasan lah.
Oke, kita paham ada yang sakit, ada yang puasa dan sebagainya. Tapi banyak juga yang tidak hadir tanpa keterangan. Yang lebih memprihatinkan lagi, datang cuma sidik jari di depan, habis itu hilang. Habis itu hilang. Ini banyak menurut laporan yang saya terima. Ya, saya ingin menyampaikan. Ini yang di belakang, perhatikan sini, yang di belakang jangan ngobrol kalian. Ini mentalitas yang buruk, ya, mentalitas yang tidak baik. Kita ini bersyukur karena kita punya pekerjaan. Ada 7 juta orang Indonesia yang menganggur saat ini. 10% diantaranya itu adalah para sarjana S1, S2, bahkan S3. Jadi ketika kita sudah ada pekerjaan, syukuri itu. Dan lakukan pekerjaanmu dengan baik. Terima kasih Tuhan, saya ada pekerjaan hari ini, saya bisa menafkahi hidup saya, bagi yang bujang bahkan membantu orang tua, ya, sandwich generation katanya. Ya, jadi generasi sandwich, orang yang hidup tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia membantu orang tua, membantu kakak adiknya mungkin yang susah. Jadi syukuri itu, karena banyak orang yang tidak punya pekerjaan. Orang bilang capek, bekerja itu capek, tapi lebih capek lagi kalau mencari pekerjaan. Lebih capek mencari pekerjaan. Jadi Anda harus bersyukur dan dengan melakukan pekerjaan dengan baik. Ya. Dengan melakukan pekerjaan dengan baik. Karena apa? Kalau mentalitas kita mentalitas bobrok seperti itu, kasihan nanti. Kasihan nanti kalau bagi yang sudah berkeluarga, Anda itu menjadi panutan dan Anda akan memberikan contoh yang buruk terhadap anak-anak Anda, ya. Contoh yang buruk, kasihan. Nanti anak-anak Anda juga begitu mentalnya. Ke sekolah cuma di pinggir kelas saja atau di luar pagar, ya. Nah, nanti ke depan itu akan susah hidupnya. Karena orang tuanya tidak menunjukkan kedisiplinan yang baik, tidak menunjukkan rasa syukur terhadap apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Ini sesuatu yang harus saya luruskan sebagai pimpinan, ya, harus saya tegur, ya, supaya Anda itu sadar, terutama mereka yang malas-malasan, mereka yang ya datang cuma absen, habis itu hilang, tidak produktif sama sekali, tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Jadi supaya diperhatikan dan jangan diulangi, ya. Berikan contoh yang baik kepada anak-anak, kepada keluarga, pada masyarakat. Karena masyarakat lihat juga, ini pagi-pagi stop peleu di jalanan sana, entah apa dikerjakan, pakai pakaian dinas, entah keluyuran kemana-mana. Nah, ini masyarakat juga menilai, masyarakat melihat perilaku kita, disiplin kita. Karena itu ke depan, ya, jangan ini diulangi lagi. Jelas? Sanggup? Yang pertama. Yang kedua, kita tahu dunia sekarang lagi goncang, ya. Perang antara Israel dan Amerika melawan Iran. Israel dan Amerika menyerang Iran. Iran menutup yang namanya Selat Hormuz, di mana 30% minyak dunia itu melintas dari situ. Satu kapal minyak, kapal tanker, ya nggak tahu, dia mungkin tidak paham, lewat dari situ dibom sama tentara Iran dan tenggelam. Dan seluruh lalu lintas laut yang membawa minyak dunia dan perdagangan dunia itu semuanya tidak bisa melewati Selat Hormuz. Artinya apa? Ini bisa mengancam akan pasokan BBM maupun pasokan bahan makanan.
kita berdoa supaya ini cepat diselesaikan dengan perundingan damai, tidak berlarut-larut perang ini. Mudah-mudahan seperti bulan Juni tahun lalu yang hanya 12 hari, bahkan kita harapkan lebih singkat, supaya dunia tidak susah, karena kalau tidak, kita juga akan bisa mendapatkan dampak daripada perang tersebut. Sekali lagi, ya, antisipasi hal ini, ya, terus monitor perkembangan dunia, kemudian para pimpinan OPD sesuai dengan bidang tugasnya selalu menganalisa, melaporkan, dan kita cari sama-sama langkah-langkah untuk mitigasi apabila ada krisis, baik itu krisis minyak maupun krisis bahan makanan. Ini situasi yang serius yang tidak bisa kita anggap remeh. Sekali lagi, kita sama-sama berdoa agar penyelesaian masalah ini antara Amerika dan Israel di satu sisi dan Iran di sisi yang lain ini bisa segera, ya, kekuatan doa kita bisa menggerakkan hati daripada pemimpin-pemimpin tersebut agar mereka duduk di meja perundingan dan menyelesaikan secara damai, ya. Iran menyerang semua pangkalan Amerika yang ada di Teluk di Arab, ya, Arab Saudi, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, ya. Ini bahaya kalau nanti rame-rame negara-negara tersebut misalnya mereka marah kemudian mereka juga menyerang Iran, maka dunia tambah kacau. Ini situasi tidak main-main. Ya, Presiden Putin ketika ditanya apa tanggapannya terhadap perang ini, dia bilang saya bahkan tidak bisa memberikan komentar karena dia takut situasi ini berkembang bertambah buruk. Ini harus menjadi pengamatan dan analisa kita semua, antisipasi berbagai dampak negatif. Yang ketiga, minggu lalu hari Jumat saya dengan beberapa pimpinan OPD, Pak Kepala Bapperida, Kepala Spora, ya, dan beberapa pengurus KONI, kami menghadiri rapat koordinasi dalam rangka pelaksanaan PON Nusra 2028, ya, dan di situ sudah diputuskan NTT akan menjadi tuan rumah bagi 22 cabang olahraga, kemudian NTB 26 cabang olahraga, dan DKI Jakarta 14 cabang olahraga. Ya. Ini sudah tepuk tangan untuk semua. Ini sudah melalui berbagai pertimbangan kenapa kami minta cabang-cabang olahraga apa aja, sepak bola putra putri, kemudian tinju, wusu, taekwondo, pencak silat, para layang, para motor dan gantole, ya, layar, kriket dan sebagainya sudah ada di media, rekan-rekan bisa baca. Ya, ini pekerjaan besar yang akan kita laksanakan pada tahun 2028, tapi persiapannya itu sudah kita laksanakan dari sekarang, sehingga banyak dari rekan-rekan yang akan dilibatkan, ya, dalam event PON, Pekan Olahraga Nasional, pekan olahraga terbesar di Republik ini, ya. Mungkin pernah jadi panitia Porda dan sebagainya, ini lebih besar lagi, PON. Ini pertaruhan kita, apakah kita bisa bekerja, bisa mengorganisir event ini dengan baik atau tidak. Ya, ini menunjukkan juga profesionalisme kita, ya, juga kedisiplinan kita
ketika seseorang diperintahkan untuk misalnya tugasnya itu menyambut kedatangan kontingen di bandara, ya, maka dia harus mengatur segala sesuatunya, kendaraan yang akan ditumpangi, supir-supir diarahkan semua, jalurnya lewat mana, dia harus menyiapkan semuanya dengan baik sehingga tugas ini bisa terlaksana dengan baik. Jangan sampai nanti dia ditugaskan untuk menjemput kontingen, sampai di sana dia duduk kongko-kongko di warung, kontingen datang tidak ada yang sambut, kontingen bingung-bingung mau kemana. Nah, ini salah satu contoh bahwa kita harus menerapkan disiplin dalam hidup kita, sehingga tugas-tugas yang diberikan itu dilaksanakan dengan baik, dengan sepenuh hati. Tadi pagi saya bangun, saya mendengarkan renungan pagi, ya, di situ dijelaskan begini, ada seorang penjual kue, dia menjual kue setiap hari, ya, laku atau tidak berapapun yang dia terima, dia syukuri. Suatu ketika tidak ada orang yang pesan, cuma satu orang saja yang pesan 1 loyang, ya. Tapi dia kerjakan dengan baik, tetap dia buat kuenya dengan baik, kemudian kirim. Ternyata pemesan tersebut puas. Besok dia pesan lagi 2 loyang, dikirim lagi kue terbaik. Ternyata pemesannya puas. Beberapa waktu kemudian dia pesan lagi dengan jumlah yang lebih besar. Akhirnya bisnis dari orang ini semakin maju, dan semakin maju, bahkan turun sampai ke generasi-generasi berikutnya. Ini menunjukkan, ya, kalau kita kerjakan pekerjaan kita dengan baik, ya, maka tentu tanggung jawab yang lebih besar akan diberikan kepada kita. Para pimpinan OPD ini semua tahu siapa anggotanya yang disiplin, siapa anggotanya yang profesional, yang loyal, pasti semuanya tahu. Dan ketika nanti ada promosi, naik pangkat maupun jabatan, golongan maupun jabatan, mereka pasti mengusulkan orang-orang yang memang saya sebutkan tadi, ya, orang-orang yang disiplin, orang-orang yang profesional, ya, orang-orang yang loyal, ya. Loyal itu hal yang paling prinsip, ya. Kalau saya lebih baik saya promosikan orang loyal daripada orang yang pintar tapi tidak disiplin, tidak loyal. Jadi ini harus rekan-rekan terus ingat, ya. Sekali lagi, ini dalam kaitan dengan PON, kita harus menyiapkan semuanya dengan baik, dan sebagian besar Anda akan dilibatkan dalam kepanitiaan. Mari kita laksanakan, siapkan semuanya dari sekarang dengan baik. Yang terakhir, ini hari ini sudah masuki bulan Maret, ya, bulan Maret. Tidak terasa 2 bulan sudah lewat. Terasa apa tidak? Tidak kan? Tiba-tiba sudah Maret. Perasaan baru pesta tahun baru kemarin nih, 2-3 hari lalu. Ternyata kita sudah masuki bulan Maret. Ada kewajiban-kewajiban kita yang harus kita kerjakan. Pimpinan OPD dan seluruh ASN sudah perhatikan yang namanya LKPJ, LPPD, LKIP dan LKPD, ya. Ini supaya tolong segera diselesaikan karena ini tanggung jawab kita semua. Yang paling terakhir, isu mengenai pengurangan ASN, ya, pengurangan ASN. Ini isu sudah merebak mana-mana, ya, menimbulkan pro kontra, menimbulkan keresahan. Tapi saya harap ini tidak mengganggu kinerja saudara-saudara sekalian. Lakukan yang terbaik, karena nanti
para pimpinan OPD ini akan menyaring, ini pemalas, ini tidak, ini rajin, bagus, dan seterusnya. Jadi masing-masing tunjukkanlah yang terbaik supaya bisa bertahan. Yang tidak terpilih, kita akan carikan jalan juga yang terbaik supaya semuanya ya, bisa tetap berkarya. Apa itu? Ya, itu tugas pimpinan, ya, gubernur, wakil gubernur, seluruh pimpinan OPD yang akan memikirkan ya bagaimana mencari solusi atas kebijakan tersebut. Ini undang-undang ya, harus kita laksanakan, tidak mungkin tidak ya. Tapi ya, tentu nanti kita akan cari jalan terbaik bagi kebijakan tersebut ya, agar ya semuanya bisa terakomodir. Memang sulit ya, tapi kalau kita mau berusaha, berpikir, peduli, perhatian, pasti selalu ada jalan. Setuju? Baik, terima kasih atas perhatiannya pada pagi hari ini. Tuhan berkati kita semua. Salam, salve, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Doa bersama oleh petugas. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena hanya atas berkat karunia-Mu kami masih dapat menikmati hari yang baru ini. Pada hari ini kami mulai bekerja. Kami berniat mempersembahkan seluruh pekerjaan kami ke hadirat-Mu sebagai bagian ibadah kami kepadamu. Maka kami mohon sinar terang ilahi-Mu agar kami mampu bekerja dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, jujur, tertib dan disiplin, serta memiliki etos kerja yang tinggi. Jauhkanlah kami dari segala macam pertentangan, perbuatan jahat dan dosa yang menyesatkan, agar seluruh pekerjaan, tingkah laku dan ucapan kami hari ini sungguh-sungguh pantas kami persembahkan sebagai amal dan ibadah kami yang berkenan kepadamu. Ya Allah yang Maha Bijaksana, kami mohon pimpinlah hati, pikiran dan tangan kami. Semoga pekerjaan yang kami mulai dalam nama-Mu dapat kami selesaikan dengan hasil yang memuaskan, demi keluhuran nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Masing-masing pimpinan bubarkan sesuai dengan rencana hari ini. Kerjakan. Tunggu. Apa di sana? Lagi. Para pimpinan pasukan lanjutkan sudah rencana. Kerjakan. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel selesai, barisan dapat dibubarkan.